Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah kehidupan penduduk di era Kerajaan Majapahit. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Kehidupan penduduk era Majapahit dalam catatan Mahwan. Di masyarakat Indonesia di masa lampau adalah masyarakat yang paling miskin. Catatan susah untuk menulis di zaman Hindu Buddha. Tulisan itu dianggap sesuatu yang sangat suci, sehingga hanya kalangan dan orang tertentu yang bisa menulis dan membaca. Meskipun ada budayawan yang mengatakan nenek moyang kita itu tidak bodoh tulisan. Di batu lontar dan sebagainya saja banyak sekali. Apalagi menulis di kertas, pasti ada sesuatu di balik ini. Bisa saja peninggalan nenek moyang kita disembunyikan dan dihilangkan oleh bangsa lain. Saya tidak menepis pernyataan itu, dan boleh jadi itu hanya kajian konspirasi Sampai sekarang lokasi Majapahit persis kita belum tahu. Memang ada situs yang namanya Trowulan. Berdasarkan catatan orang seberang yang menyatakan itu memang Majapahit. Namun, benarkah? Ia mungkin saja. Mari kita bandingkan beberapa kisah sejarah yang beredar dengan catatan bahwa dia ini adalah anak buah Cheng Ho sebagai penulis atau sekretaris dan penerjemah resmi pada 1412. Dia menerima tugas pertama dari kerajaan Ming untuk menemani Sang Laksmana berlayar ke banyak negeri mereka datang ke Nusantara. Dan ketika akan ke Majapahit, dia menjadikan pelabuhan Tuban sebagai patokan bila berlayar dari Tuban bergerak setengah hari ke timur akan sampai di Hinhun atau desa baru atau apa yang disebut oleh penduduk Barbar setempat. Sebagai Gresik pada awalnya, tempat itu hanyalah wilayah pantai perpasiran yang kosong orang tua. Lalu datang menetap di sana dan menamakan Sinjeon. Mereka yang tinggal di tempat itu kebanyakan adalah orang Guangdong. Kira-kira jumlahnya ada 1000 keluarga lebih. Kemudian Dilap berlayar ke selatan lebih dari itu, atau 12 km. Akan tiba di sungai tempat ia diberi nama oleh penduduk setempat Surabaya atau Surabaya zaman now. Di sana terdapat seorang kepala desa, dia mengatur penduduk yang jumlahnya 1000 keluarga. Di antaranya juga ada orang-orang Tiongkok dari Surabaya dengan perahu kecil sejauh 70-85 atau sekitar 42 km. Kita akan menemukan sebuah pasar bernama Sanggu setelah turun dari perahu dan berjalan ke arah selatan selama 1,5 hari. Sampailah di Majapahit. Disinilah raja tinggal sebanyak 200-300 keluarga. Penduduk pribumi bermukim di sana 7/8 orang. Ketua membantu raja itulah sedikit catatan bahwa dalam Yalan untuk mengetahui di mana lokasi Majapahit ini, England merupakan satu dari 2 sumber penting Tiongkok yang banyak bercerita tentang Majapahit. Karya ini bukan termasuk sejarah resmi dan tapi tulisan pribadi Mahwan. Dalam catatannya itu bahwa menyaksikan istana Majapahit sebagai tempat sang raja tinggal. Majapahit adalah kota-kota yang tidak mempunyai pagar keliling istana kerajaan, atau kota raja memiliki tombak setinggi 3 cenge atau 3 tombak kurang lebih 9,4 meter, panjangnya lebih dari 90 meter, sedangkan kelinggingnya kira-kira lebih dari 200 fetch atau lebih dari 310 meter. Gerbangnya 2 lapis, sangat bersih serta terpelihara. Pintu gerbang pertama adalah pintu gerbang masuk ke lingkungan keraton, sedangkan pintu gerbang yang kedua adalah pintu gerbang pribadi raja dan kerabat terdekat. Penjagaan keraton sangat ketat dan berlapis. Kondisi keraton terlihat berisi dan rapi.
Rumah-rumah di dalamnya terletak 9-10 meter. Di atas tanah, lantainya terbuat dari papan yang ditutupi dengan tikar rotan yang halus atau tikar rumput yang dianyam, yang di atasnya orang-orang duduk bersila. Untuk atap mereka menggunakan papan kayu keras yang dibelah-belah dan dibentuk seperti genteng. Kemudian sebuah buku tentang etika dan prosedur untuk Istana Majapahit menggambarkan ibu kota sebagai tempat di mana kita tidak perlu berjalan melewati sawah relief kuil dari era Majapahit. Tidak menggambarkan suasana perkotaan, tetapi lebih tepatnya menggambarkan area perumahan yang dikelilingi oleh dinding. Pola pemukiman ini adalah karakteristik kota pesisir Jawa abad ke-16. Menurut penjelajah Eropa, diperkirakan ibu kota Majapahit terdiri dari kumpulan banyak unit hunian seperti ini. Sementara jika kita melihat catatan Empu Prapanca dalam buku Negara Kartagama, Istana Majapahit dikelilingi dinding bata merah yang tinggi dan tebal. Di dekatnya ada pos di mana para prajurit berjaga. Istilah Kudi Negara Kartagama dimaksudkan sebagai unit hunian yang dikelilingi oleh dinding tempat penduduk tinggal dan dipimpin oleh seseorang bangsawan. Gerbang utama menuju istana terletak di sisi utara tembok dan bentuk gerbang agung dengan pintu-pintu besar yang terbuat dari besi berukir. Di depan gerbang utara terdapat bangunan panjang, tempat pertemuan tahunan pejabat negara, pasar, dan persimpangan yang disucikan. Memasuki kompleks melalui gerbang utara terdapat lapangan yang dikelilingi bangunan-bangunan suci. Di sisi barat lapangan ini terdapat pavilion yang dikelilingi oleh kanal dan kolam tempat orang-orang mandi. Di ujung selatan alun-alun terdapat berbagai rumah yang dibangun di teras, tempat tinggal para pelayan istana. Gerbang lain mengarah ke lapangan ketiga yang penuh dengan bangunan dan aula besar. Gedung ini adalah uang tubuh tamu yang akan menghadap Raja Baginda. Di kompleks istana raja terletak di sisi timur alun-alun dalam bentuk beberapa pavilion yang dibangun di atas platform batu-batu berukir dengan tiang kayu besar diukir dengan sangat halus dan atap yang dihiasi dengan ornamen tanah liat. Di luar istana terdapat kompleks kediaman para imam Siwa Birawada Buddha, anggota keluarga kerajaan, serta pejabat dan bangsawan. Lebih jauh terpisah oleh lapangan besar. Masih banyak kompleks bangunan kerajaan lainnya, termasuk salah satu hunian Mahapati Gajah Mada. Pada titik ini, penggambaran prapanca tentang ibu kota Majapahit berakhir kembali ke catatan Manhuan. Di Majapahit, sang raja tak mengenakan alas kaki. Terkadang raja mengendarai gajah atau duduk di atas kereta yang ditarik sapi. Tubuh bagian atasnya tidak ditutupi kain, sementara bagian bawahnya ditutupi dengan setengah kain berbunga-bunga. Untuk mengencangkan sarung itu digunakan kain tipis atau linen yang dikencangkan di sekitar perut yang disebut selendang jangkangan. Mahkota sang raja tidak mengenakan tutup kepala. Kadangkala dia mengenakan hiasan kepala yang dibuat dari dedaunan dan bunga emas. Ngomong raja membawa setengah pisau pendek yang dicatat marwah. Sebagai pula menurut W.P. Groeneveld pada Nusantara dalam catatan Tim Wah, kemungkinan ini merupakan terjemahan kata pribumi. Untuk badik senjata ini lebih kecil dari pedang dan lebih besar dari pisau. Senjata ini memiliki garis tipis dan bunga-bunga keputihan, serta dibuat dari baja terbaik. Ganggangnya terbuat dari emas cula, badak atau gading gajah, dibentuk menjadi wajah manusia atau setan, dan dikerjakan dengan sangat teliti. Sepertinya orang-orang Tionghoa menggunakan nama ini untuk setiap senjata yang dilihatnya mirip. Tentu saja orang Jawa menyebutnya keris di Majapahit.
Para pria juga membawa pula yang disiapkan di ikat pinggang mereka. Setiap orang membawa senjata semacam ini, dari anak berusia 3 tahun hingga orang tua. Para pria membiarkan rambut mereka tergerai sementara para perempuan menyanggulnya. Mereka mengenakan semacam mantel dan kain yang menutupi bagian bawah tubuh. Rumah pejabat atau bangsawan rata-rata besar, dan ciri paling utamanya adalah payung di luar dengan berbagai warna. Juga di belakang rumah ada bangunan setengah terbuka. Jika ada rumah dilengkapi dengan pendopo, maka itu adalah rumah pejabat. Lalu bagaimana dengan kondisi rakyat jelata? Meneliti dari Pusat Studi Cina Universitas Indonesia, Nurini Wahyu Wuryandari mengatakan, saat mencatat tentang Jawa, Mahwa sangat teliti memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan budaya kehidupan orang Jawa, termasuk upacara perkawinan dan sistem penguburannya. Bahwa juga membagi penduduk Jawa ke dalam 3 golongan. Pertama, orang Arab atau menganut ajaran Muhammad. Mereka berasal dari daerah Barbar. Bagian barat kegiatannya berdagang dan menetap di Jawa. Pakaian dan makanan mereka bersih dan bagus. Yang kedua, golongan Tanreng atau Tengkleng yang merujuk pada orang tua yang umumnya berasal dari Gungdong, Sengzu, dan Guangsu. Mereka melarikan diri dari daerah asalnya dan tinggal di Jawa. Mengkonsumsi makanan yang bersih dan menggunakan peralatan yang bagus. Yang menarik, banyak dari golongan kedua ini belajar Islam dari golongan Arab. Jadi, meskipun Majapahit konon hidup Buddha, tapi unsur Islam sudah masuk. Yang menarik lagi, Mahwan adalah orang pertama yang menyebut bahwa penduduk Jawa adalah yang berasal dari Tiongkok. Meski kedatangan orang Tiongkok di Jawa sudah berlangsung sejak abad ke-6 Masehi, ketika masyarakat pribumi tak seperti sebelumnya yang bersih dan bagus. Masyarakat dalam golongan ini tercatat sebagai penduduk yang kotor, jelek, berpergian dengan kepala yang tak pernah disisir, bertelanjang kaki, juga sangat percaya pada ajaran setan. Mereka yang memelihara anjing di dalam rumah, bersama anjingnya mereka tidur dan makan tanpa risih. Mohon menuliskan buku ajaran Buddha pernah menyebutkan ada negeri-negeri setan, inilah salah satu wilayahnya. Belum lagi soal makanan, bahwa menilai makanan penduduk pribumi sangat kotor dan jorok. Contohnya semut berbagai jenis serangga dan ulat. Makanan itu pun hanya dipanaskan sementara di atas api untuk kemudian ditelan. Rumah penduduk biasa di era Majapahit ternyata sangat timpang dengan rumah para pejabat istana yang katanya sudah maju ini. Ternyata tidak bisa membuat rakyatnya berkecukupan. Para penduduk tinggal terbuat dari batu, tingginya sekira 1 meter, dan digunakan untuk menyimpan barang-barang milik mereka. Di atas tempat penyimpanan inilah mereka biasanya duduk. Jika makan, mereka tidak menggunakan sendok atau sumpit, melainkan akan mencuci mulut mereka untuk membersihkan sisa piring, karena baik pria maupun perempuan mereka terus-menerus mengunyah pinang dengan daun sirih dan limau. Setelah itu mereka mencuci tangan dan duduk semangkuk penuh nasi. Mereka ambil di atasnya, disiram dengan sejenis gua, lalu dimasukkan ke mulut dengan tangan. Jika menerima tamu, mereka tidak menawarkan minum, tetapi menawarkan pinang dalam hal kesopanan. Para pria dan perempuan di Majapahit sangat menghargai kepala mereka. Jika seseorang menyentuh kepalanya, atau mereka terlibat pertikaian dalam perdagangan, atau ketika mereka mabuk dan saling menghina, mereka akan mengeluarkan senjata dan mulai menusuk orang yang memegang kepalanya itu. Mawon menulis permasalahan ini akan diselesaikan dengan kekerasan. Seringkali kajian seperti ini disalahpahami, bahkan dianggap menghina bangsa sendiri. Adalah kajian soal subaltern studies, bukan masalah siapa penguasa dan prestasinya apa, tetapi ini menceritakan bagaimana per individu di masa lampau. Jika menurut Anda kajian ini tendensius karena mencatat adalah orang Cina, referensi ini juga di prestasi ganda.
Putri Panumbangan Hantang dan Ceker, meskipun disebutkan sedikit cerita masalah soal pada masa itu dan apa maknanya juga sama dengan apa yang diceritakan, bahwa ada juga pernyataan dari Empu Prapanca yang lebih kurang lebih sama, dengan catatan bahwa ini bukan untuk menjelaskan karena sejarah memanglah harus diakui. Walaupun jika memang kenyataan seperti itu, semuanya tidak hanyalah masa lalu dan kita bisa perbaiki. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Rahayu, Rahayu, Rahayu.